untuk metode yang digunakan itu ya seperti saat ini, taksov, terus sosialisasi melalui PKKMB itu. Nah, biasanya Pupan punya cara sendiri untuk mengedukasi biar pesannya nyampe ya? Kalau aku bilang generasi bersinar, bersih dari narkoba. Generasi bersinar, bersih dari narkoba. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Pemuda Berseri, Pemuda Bersih dari Narkoba. Pada siang hari ini bersama saya sendiri sebagai host yaitu Lara Anjade Ralita. Pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu penggerak dari Pupan sendiri, itu ada Yogi Pratama. Hai, kenalin aku narasumber dari Pemuda-Pemudi Pegiat Anti Narkoba. Saya Yogi Pratama. Halo Yogi. Yogi, sebelum kita masuk ke obrolan utama nih, boleh dong Yogi ceritain apa sih Pupan Bengkulu itu? Oke, Pupan Bengkulu ini yaitu Pemuda-Pemudi Pegiat Anti Narkoba Provinsi Bengkulu, yang mana komunitas atau organisasi yang bergerak untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika. Kami, Pupan ini berdiri tidak hanya sendiri saja, kita bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dan lembaga-lembaga terkait untuk sama-sama mengentaskan tujuan yang sama, yakni pencegahan narkoba. Dan Pupan sendiri juga memiliki beberapa angkatan ya, dan saya adalah angkatan 2025. Berarti kamu ikut langsung turun ke lapangan ya Yogi? Ya benar sekali, kami turun ke lapangan, kami sosialisasi. Sebelum itu kami juga sudah BIMTEK, bimbingan teknis kan. Jadi turun ke lapangan tuh bisa ke panti, ke sekolah, ke kampus, bahkan ke masyarakat langsung. Kalau boleh tahu nih Yogi, kenapa sih anak muda itu dianggap paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Anak muda ini benar ya yang dikatakan sangat rentan untuk terdampak narkoba. Karena kenapa? Anak muda ini cenderung penasaran, rasa ingin tahunya cukup tinggi, sehingga mereka rasa ingin tahu itu tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang bahaya narkoba. Jadi mereka ingin mencoba-coba hal yang baru seperti itu. Oh, berarti kebanyakan anak muda itu hanya ingin tahu doang ya Yogi, kadang tanpa mencari tahu dulu. Ya seperti itulah. Jadi itulah adanya kita Pupan Bengkulu untuk sosialisasi kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada anak muda, SD, SMP, SMA dan khalayak umum lah. Mungkin seperti itu. Bener banget. Nah, biasanya Pupan punya cara sendiri untuk mengedukasi biar pesannya nyampe ya? Ya benar sekali. Pupan punya cara sendiri. Itu juga menyesuaikan dengan target audiennya. Yang mana, semisal target audiennya itu baby boomers. Baby boomers kita harus menyesuaikan dengan bahasa yang sopan santun, formal kan. Terus misalnya Gen X itu harus yang menyampaikan secara inspiratif. Selanjutnya ada Gen Y yang mana kita harus memberikan dampak kan, dan mereka agar merasa memiliki manfaatnya. Selanjutnya ada Gen Y, Gen Z kan. Kita generasi muda itu lebih ke pendekatan secara aksi. Jadi lebih santai. Selanjutnya ada generasi Alpha yang mana kita penyampaiannya harus secara lebih sederhana lagi dan pendekatannya melalui storytelling agar pesan yang kita sampaikan itu nyampe kepada target audien ya, sesuaikan dengan apa yang menjadi audien minati seperti itu. Nah, untuk sosialisasi ini tadi kan udah banyak banget nih macamnya. Nah, biasanya Pupan sendiri itu bersosialisasi menggunakan metode seperti apa saja ya? Untuk metode yang digunakan
itu ya seperti saat ini, takshaw, terus sosialisasi melalui PKKMB itu biasanya kalau di Poltekkes dan Univet ada kan yang fokus pada kesehatan, PKKMB tingkat fakultas itu melakukan sosialisasi. Terkadang juga kita ada di panti-panti, ada juga di beberapa Karang Taruna, bahkan komunitas-komunitas lain yang membutuhkan sosialisasi tentang hal ini. Dan terkadang juga di masyarakat luas yang baik di kelurahan, RT, RW dan lain sebagainya. Kemarin juga di SMA itu juga sosialisasi kan, seperti itu. Jadi memang tempatnya dan caranya itu berbagai cara, baik itu dari media online atau offline sekaligus secara tatap muka seperti itu. Oh gitu ya Yogi. Kalau boleh tahu nih Yogi, selama jadi Pupan, pengalaman apa sih yang paling berkesan buat kamu? Untuk pengalaman yang sangat berkesan ya, itu saat kami sosialisasi bareng-bareng bersama teman-teman Pupan itu di SMA 6 Bengkulu Selatan, yang mana anak-anak di sana, anak-anak siswanya itu sangat bersemangat, sangat antusias untuk mendapatkan materi ini. Jadi dan ada juga seperti halnya ketika seleksi kemarin itu juga salah satu hal yang sangat berkesan lah, di mana ada penampilan bakat, di sana juga ada tes keilmuan tentang narkoba ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang sangat berkesan di sana. Wah keren banget ya, berarti Pupan ini edukasi itu berarti berdampak besar banget ya buat kehidupan kita ke depannya, terutama anak muda gitu. Kalau boleh tahu nih Yogi, boleh nggak sih kasih tips singkat buat anak muda di luar sana, apa yang harus mereka lakuin biar terhindar dari narkoba? Oke. Yang pertama mungkin ya, untuk kita menghindari dari narkoba ini yakni coba kita cari yang pertama banget, kuatkan iman, dekat dengan keluarga, serta carilah kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Selanjutnya kedua itu kita harus fokus, kita harus memiliki tujuan, di mana tujuan itu disertai dengan lingkungan-lingkungan yang positif seperti itu. Selanjutnya kita juga perlu untuk teman yang bisa bercerita, di mana masalah-masalah yang ada mungkin itulah yang menjadi sumber kenapa kita mendekati narkoba. Jadi kalau ada masalah itu jangan dipendam sendiri, itu bisa diceritakan bersama teman-teman, bersama teman dekat lah, orang yang menjadi bisa dipercayai dalam privasi diri kita. Jadi kita bercerita supaya apa? Masalah-masalah itu tidak diimplementasikan kepada pendekatan pada narkoba. Selanjutnya yang terakhir itu kita harus berani untuk mengatakan tidak, karena kita untuk menolak katakan tidak itu bukan berarti kita lemah, tapi malah sebaliknya kita berarti lebih kuat seperti itu. Oh, pesan yang keren banget ya Yogi. Semoga obrolan ini bisa jadi acuan kita sama-sama buat terhindar dari narkoba. Terima kasih ya Yogi sudah hadir di podcast Bersinar pada siang hari ini. Oke, sama-sama. Nah, izin boleh ya menambahkan, kalau aku bilang generasi bersinar, bersih dari narkoba. Generasi bersinar, bersih dari narkoba.